Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu baik, dan menopang kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih untuk hari baru. Kami boleh ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Tertulis demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta di Texas, Amerika Serikat bernama Duane Miller pada tahun 1990 kehilangan suaranya. Dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Rupa-rupanya ada virus yang menyerang pita suaranya dan menyebabkan kerusakan saraf permanen. Dia sudah berkonsultasi dengan lebih dari 60 orang spesialis dan menjalani berbagai prosedur medis. Tapi pada akhirnya dia dinyatakan tidak akan pernah bisa berbicara normal lagi. Ia pun terpaksa mengundurkan diri dari posisinya sebagai pendeta karena tidak bisa lagi berkhotbah. Dalam masa-masa tersebut, Duane Miller tetap berusaha memuji Tuhan, walaupun hanya dari dalam hatinya. Suatu kali dia diminta untuk mengajar kelas sekolah minggu untuk orang dewasa. Dengan memakai sebuah mikrofon yang khusus yang ditempelkan dekat tenggorokannya, ia pun mulai mengajar. Dan dia memilih sebuah ayat dari Mazmur 103 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Dan kemudian di situ ada ayat yang menyatakan dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Setelah dia membacakan firman Tuhan itu, mujizat terjadi. Suaranya kembali normal, jernih dan kuat didengar. Tuhan memulihkan suaranya dengan ajaib. Dan Duane Miller menangis serta memuji Tuhan di depan seluruh jemaat. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 ini tertulis bagaimana Rasul Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian ketika mereka berada di dalam penjara. Dan di saat mereka sedang memuji-muji Tuhan, terjadi sebuah gempa bumi yang membuat mereka terlepas dari segala belenggu yang mengikat mereka. Paulus dan Silas tidak memilih untuk berdiam diri, tapi mereka memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mereka berdoa. Dalam pergumulan yang berat, saudara, yang bagaikan terali besi penjara, dalam situasi tidak ada jalan, kelihatannya tidak ada harapan, hati kita hendaknya tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dalam masa-masa di mana kita dalam pergumulan berat dan menantikan mujizat Tuhan, hendaknya kita bersikap benar, yaitu berdoa dan memuji Tuhan, memuliakan namanya, menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus dan Silas tidak mengeluhkan keadaan mereka. Mereka tidak marah kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak menyesali pelayanan yang sudah mereka kerjakan. Tapi sebaliknya mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan dengan nyanyian yang meninggikan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa pergumulan, ketika kita menanti mujizat pertolongan Tuhan, bagaimana sikap dan tindakan kita? Adakah kita marah, bersungut dan komplain kepada Tuhan?
Ataukah kita datang berdoa dan memuji serta memuliakan nama-Nya? Adakah kita memperkatakan firman Tuhan? Adakah kita memuliakan Tuhan yang senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita? Di saat kita menantikan mujizat pertolongan Tuhan, yaitu di saat kita sedang dalam masalah pergumulan, mari perkatakan yang baik, ucapkanlah doa, naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Tuhan baik dan Tuhan patut dipuji, disembah. Layak Dia ditinggikan, layak Dia dimuliakan. Apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, yang sedang saudara alami, proses yang sedang dijalani, mari ambil sikap benar untuk mengucapkan yang baik, memuji-muji Tuhan, berdoa di hadapan-Nya. Tuhan masih sanggup untuk mengadakan mujizat. Tuhan masih sanggup untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau adalah Tuhan, pembuat mujizat. Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bagi kami kelihatannya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan adalah mudah untuk dilakukan. Ajar kami untuk selalu bersikap benar di hadapan-Mu ketika kami ada dalam masalah pergumulan, ketika kami sedang menantikan mujizat Tuhan. Kami mau mengucap syukur, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, dan mengimani firman-Mu dalam perkataan mulut kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu, melangkah selaras dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah kehidupan kami memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan membuat kami senantiasa berkemenangan. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuat kuasa-Mu atas kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.